Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmatus Sholihah, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS dalam mata kuliah Studi Naskah Tafsir Indonesia yang diampu oleh Ustadz Mukhrij Siddiqi MA. Baik, di sini saya akan membahas tentang konsep poligami dalam kajian tafsir surat An-Nisa ayat 3 dalam kitab tafsir Fi Dhilalil Quran. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa poligami ini adalah di mana seorang suami menikahi lebih dari satu istri. Yang mana poligami ini juga menjadi hal yang sangat sulit dan menjadi perdebatan di tengah masyarakat, yang mana harus disikapi dengan sikap dewasa dan bijak, tetapi harus tetap dalam landasan hukum yang sesuai. Nah, di dalam kitab tafsir Fi Dhilalil Quran dijelaskan bahwa poligami ini adalah merupakan rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana pelaksanaannya ini harus diperhatikan kehati-hatiannya. Karena jika tidak adil, tidak mampu berbuat adil, maka cukup nikahi satu istri saja. Kemudian kita bacakan dulu ayat Quran surat An-Nisa ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Yang artinya, jika kamu merasa tidak akan berbuat adil terhadap perempuan yatim yang kamu nikahi, maka nikahilah perempuan lain yang mana kamu senangi, 1, 2, 3, atau 4. Akan tetapi jika tetap merasa tidak adil, maka cukup nikahi satu orang istri saja, atau budak perempuan hamba sahaya yang kamu miliki, karena yang demikian itu adalah perbuatan yang tidak dekat dengan perbuatan zalim. Nah, poligami ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya poli, yang artinya banyak, dan gamien yang artinya kawin. Maka jika digabungkan adalah perkawinan yang banyak. Nah, menurut KBBI secara istilah adalah poligami ini adalah sistem pernikahan yang salah satu pihaknya memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Nah, di dalam tafsir Fi Dhilalil Quran, Said Qutb mengatakan ayat ini bersifat mutlak, artinya tidak membatasi tempat-tempat keadilan, yang mana arti keadilan ini adalah luas ya. Nah, kemudian menurut Said Qutb ini, ayat ini adalah bentuk rukhsah atau kemurahan untuk melakukan poligami yang sangat perlu dilihat sikap kehati-hatiannya, diperhatikan kehati-hatiannya, karena jika dikhawatirkan tidak mampu merasa adil, maka cukup nikahi dengan satu orang istri saja ya, atau budak belian perempuan yang kamu miliki. Nah, Said Qutb juga menekankan ayat ini adalah bentuk rukhsah yang perlu disikapi dengan kehati-hatian, dan perlu dijelaskan juga hikmah dan maslahatnya. Nah, kemudian Abu Dawud meriwayatkan dengan isnadnya bahwa Umairah dalam Al-Asadi berkata, "Aslamtu wa indi samani niswah, fadzakartu dzalika lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ikhtar minhunna arba'ah." Jadi dahulu
ada seorang sahabat ya masuk Islam, yang mana dia itu memiliki 8 orang istri. Kemudian beliau bercerita kepada Nabi, maka Nabi bersabda, pilihlah di antara mereka 4 orang saja. Nah, jadi berdasarkan hadis di atas, dapat kita ketahui bahwa poligami ini sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad, yang mana ayat ini datang untuk memberikan batasan terhadap kaum laki-laki untuk berpoligami, yaitu sampai dengan 4 istri saja. Nah, yang mana seorang muslim ini tidak boleh melanggar syariat yang telah datang, karena ayat ini juga menjelaskan tentang hikmah yang terkandung dalam seluruh ayat poligami, yaitu tujuannya adalah untuk melindungi kezaliman dan berbuat keadilan atau menciptakan keadilan. Nah, seperti di dalam surat An-Nisa ayat 129 yang mengatakan bahwa, yang artinya adalah, dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berbuat adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara dari kecurangan, maka sungguhnya Allah lagi Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Nah, artinya di dalam surat ini kita ketahui bahwa manusia ini tidak ada yang dapat berbuat adil, ya, kecuali Nabi Muhammad. Dan itu pun Nabi Muhammad juga tidak mampu adil dalam perasaannya, karena itu adalah suatu hal yang tidak dapat dikehendaki. Kemudian perlakuan adil ini di dalam surat An-Nisa ayat 3 ini adalah tentang bagaimana tidak membolehkan poligami jika dikhawatirkan tidak terrealisasikannya keadilan. Maka secara tegas Al-Quran menegaskan kepada manusia bahwa mereka itu tidak akan mampu berbuat keadilan terhadap istri-istrinya, yang mana dalam bentuk perasaan, ya, seperti tadi perasaan, karena itu di luar kehendak manusia, yang mana sedangkan keadilan yang dituntut adalah berupa apa sih? Yaitu adalah keadilan seperti dalam pergaulan, kemudian dalam membagi giliran, kemudian dalam membagi nafkah, kemudian membagi hak-hak suami istri, bahkan hingga mengenai hal tersenyum saja di wajah itu dianjurkan, dan ucapan yang baik pada lisan. Itulah keadilan yang dikehendaki, yang bisa kita kehendaki, yang bisa kita lakukan, karena itu tidak di luar kehendak kita. Di sini ada dua kosakata penting, yaitu adalah wa in khiftum alla tuqsitu, yang mana artinya maksudnya adalah ketika kamu merasa tidak akan berbuat adil terhadap perempuan yatim yang kamu nikahi, maka nikahilah perempuan lain, 1, 2, atau 3, atau 4, ya. Nah, yang kedua, wa in fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan, ya, au ma malakat aimanukum. Nah, kalau kamu juga tetap tidak merasa akan berbuat adil, maka nikahilah 1 orang istri saja atau budak belian yang kamu miliki. Nah, yang demikian itu, ya, dijelaskan di akhir ayatnya, yang demikian itu adalah perbuatan yang tidak zalim. Nah, jadi sekali lagi perlu ditekankan bahwa poligami ini dilaksanakan dengan harus sikap kehati-hatian, ya, dan sangat diperhatikan keadilannya, karena kalau tidak adil itu maka nikahilah 1 perempuan saja atau budak belian perempuan yang kamu miliki. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan atau kurang jelas. Saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.